Hey guys, maaf ya, mata agak berat gara-gara begadang untuk nyari informasi mengenai konten kita kali ini. Oke, tanpa basa-basi, kita lanjut pembahasan kita mengenai konspirasi. Yang pertama, mungkin banyak yang di sini tahu mengenai satelit, bagaimana satelit bekerja atau bagaimana, yang mungkin udah ada ahli-ahlinya gitu. Cuma ya sebagai gua, yang menurut gua ada keanehan di situ ya, gue cuma memberikan, bisa dibilang, pengetahuan sedikit lah untuk kalian semua. Ada yang percaya, tidak percaya, gue bodo amat juga ya kan. Oke, silakan nonton. Oke, teori kita yang pertama adalah mengenai konspirasi satelit. Siapa di sini nggak tahu satelit ya kan? Benda yang mengelilingi bumi, memantulkan sinyal untuk kita yang ada di sini. Tapi bukan itu yang akan jadi permasalahan kita kali ini, walaupun ada sedikit mengarah situ. GPS, alat yang memberitahukan lokasimu dimanapun, kapanpun, selama kamu masih punya data. Pastinya punya data, punya pakai, punya HP juga ya. Bukan hanya itu, GPS banyak berpikiran mungkin harus menggunakan satelit dan mengirimkan sinyal itu kembali kepadamu untuk mengetahui lokasi. No, dari pihak Google sendiri sudah memberitahukan cara kerja dari GPS bagaimana. We all need maps and directions when we're on the move, but the problem is knowing where you are right now. You have to find an address and type it into your phone. What a pain. Google Maps for mobile has solved this problem with a new beta feature called My Location. Instead of you telling Google your location, Google displays your location on the map with a click of a button, and it doesn't require GPS. All you have to do is click 0, and the map will indicate your approximate location. You'll see a flashing blue dot that pinpoints your location if your phone has working GPS. If you don't have GPS, or if it's not working, there will be a light blue circle around the dot showing your approximate location. Either way, My Location provides your starting point on the mobile map. Here's an example. Meet John. He just arrived in London for the first time and he's starving. John wants his first meal to be the London curry that he's heard so much about. He decides to use a mobile map to find his way, but first he needs to figure out his current location. He can see that he's at Tottenham Court Road, but that's all he knows. If he had to type that into his phone, he might faint from starvation. Thankfully, My Location makes John's life a little easier. All he has to do is click 0, and his location appears on the map with a blue dot and circle. Then he can search for curry and find his way to a local restaurant serving the famous chicken tikka masala. So, how does it work? Each time you use your phone to make a call, send a text message, or view a website, the information goes through towers, which provide your phone with reception. A tower picks up your call and connects you to your Aunt Molly. The same thing happens when you fire up Google Maps for mobile. The tower gives you the reception you need to access map information. These towers also help Google display your location. Each tower has a unique footprint. When you access My Location, Google calculates an estimated location of your handset based on the unique footprint of nearby towers. It's not GPS, but it comes pretty close. The location accuracy may vary, and the service gets better the more you use it. You might ask, does Google know where I am? The answer is no. In order for you to receive a normal call, your phone needs to locate and connect to a nearby tower. Google uses the same location information for My Location. It tells Google where a handset is, but not who's using it, their phone number, or any other personal information. And if you want, you can always disable the feature. My Location is not supported on all devices, and it's still in beta, so while we're always working to improve the feature, you might get an error message. If so, try again at another location nearby. To get Google Maps and the My Location feature, text the word blue dot to 33669 or navigate to google.com/gmm on your mobile phone. Mereka tidak melakukan hal itu. Mereka hanya memantulkan sinyal dari menara Telkom dan kembali lagi kepadamu agar kau tahu di mana lokasinya, atau bisa dibilang mereka memberikan lokasinya. Dan mungkin banyak yang di sini yang nggak paham juga, atau mungkin terkejut nih kan, oh gitu, oh kok gini, atau mungkin udah ada yang tahu juga ya. Oke. Dan bukannya itu, dari Google banyak orang yang bertanya-tanya ya, atau mengatakanlah mungkin argumen mereka, satelit itu kan fungsinya juga untuk melihat kita keadaan di bumi,
dari satelit menggunakan Google Map. No. Google Map mengambil gambar kita ataupun dari mengambil gambar dari atas langit itu semua menggunakan drone. Mungkin boleh cek di website atau apa ya, jika ada keraguan mungkin bisa melakukan review atau mencari sumber lainnya, jangan dari satu sumber saja atau dari gua aja, masih banyak lagi. Kalian punya pendapat masing-masing, kalian punya opini masing-masing, silakan. Saat gue searching pembuatan satelit itu seharga 1,5 triliun. Lo bayangin, Suka. 1,5 triliun untuk satelit. Ya salah satu fungsi satelit ya, kayak yang belum paham ya kan, mungkin berfungsi sebagai GPS, mungkin berfungsi sebagai Google Map atau yang lainnya. Ya mungkin banyak lagi kegunaan yang lain, aku pun nggak ngerti juga ya. Ini sejarahnya pun satelit itu dari Sputnik, dari negara luar sana juga, bukan negara kita yang buat. Yang jadi masalah, jika biayanya sebesar 1,5 triliun untuk satelit, kalian tahu nggak seharga untuk membuat telkom, menara telkom itu nggak nyampe segitu boy, paling cuma 150 juta, hanya 150 juta. Lo bayangin 150 juta menara telkom yang seharusnya yang memang sesuai dengan kita, cara penggunaan kita sehari-hari, hanya membayar untuk menara telkom. Tiba-tiba kita membayar untuk satelit yang seharga 1,5 triliun. Memang nggak langsung ke kita kontan 1,5 triliun itu kita yang bayar, enggak. Yang kita bayar dengan cara pakai data ya, kita data menggunakan telkom, kita bayar kepada mereka. Bukan berarti gue ngomong kayak telkom atau perusahaan-perusahaan komunikasi itu bodoh, enggak, mereka bukan bodoh, mereka cuma gak tahu atau mungkin ya gue yang kurang mengerti juga. Itu pilihan mereka juga ya. Dan bisnis satelit ini ada beberapa perusahaan besar seperti Hawkes, Boeing, Bell, Kate Martin. Itu perusahaan-perusahaan gede yang mengembangkan satelit. Ya, perusahaan besar. Nani? Bayanginnya sekali bikin satelit triliunan cuy. Berapa banyak tuh duitnya? Mungkin utang negara bisa ketutupi kalau buat satelit. Hey, that's pretty good. Oke, kita kembali lagi ke pokok permasalahan soal satelit. Mungkin kita harus kembali melihat sejarah. GPS itu sebenarnya hanyalah aplikasi pengembangan dari teknologi lama yang bernama low range, di mana low range ini digunakan di saat militer dulu, digunakan saat perang dunia kedua dan mungkin seterusnya, aku tidak tahu, atau mungkin sampai sekarang dipakai sembunyi-sembunyi, kita nggak ada yang tahu juga. Namanya juga rahasia militer. Sejak kapan rahasia militer dibilang nggak ada sampai sekarang. Namun ada kejanggalan saat gue searching dan gue nemukan teknologi White Alice, teknologi di mana kau bisa mengirimkan sinyal dengan aman, cepat, dan bisa dibilang nggak bisa dibaca oleh siapapun, bisa dari jarak yang jauh tanpa menggunakan satelit, hanya menggunakan bisa dibilang ibarat kubah ataupun hanya menggunakan pelapis bumi atau pelapis bumi di langit. Mereka memantulkan ke langit dan kembali lagi ke tempat yang dituju. Itu terserah mereka ya, kayak mana bikin koordinatnya kita nggak tahu juga. Dan anehnya 2 tahun setelah itu di 1957 muncul Sputnik. Dunia beralih komunikasinya ke satelit. Di sini ada kejanggalan. 1957 tiba-tiba ada Sputnik, NASA dan yang lain-lainnya, dan banyak kejanggalan gitu. Apa kita nggak ngerasa gitu, menerima bulat-bulat gitu, kayak apakah itu benar atau salah kita nggak tahu. Jadi ya ibarat kita jadi kayak orang yang masa bodoh ya, sebetulnya nggak boleh gitu. Oke, pembahasan selanjutnya. White Alice ini adalah teknologi yang digunakan oleh militer atau senjata rahasia, bukan senjata rahasia, cuma kayak alat komunikasi rahasia yang fungsinya itu bisa dibilang udah lumayan canggih. Dia bisa multimedia komunikasi, dia bisa komunikasi secara cepat dan aman, dan bisa memantulkan sinyal itu dari jarak yang sangat jauh. Lo bisa lihat di website, di YouTube ataupun mana untuk mencari tahu White Alice ini seperti apa, teknologi White Alice ini seperti apa. Silakan, biar kalian tahu seperti apa sebenarnya dunia yang
the fuck ini. Wow. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya mengenai minyak bumi. Di sini ada yang menggunakan motor, banyak pastinya. Orang Indo lagi, anak lain. Ya, minyak berasal dari mana? Orang pasti langsung mikir berasal dari fosil. Itu yang diajari di sekolah. Berasal dari fosil yang berumur jutaan tahun dan tiba-tiba jadi minyak. Dulu pas SD gue sempat nanya, bukan sempat nanya, sempat mikir lebih tepatnya, apa benar? Gue setiap kali nanya sama orang-orang, kalau orang udah mati itu kayak mana? Pasti dia akan jadi mayat, jadi tulang. Ya tulangnya bakal habis. Gak ada itu namanya tulang tiba-tiba jadi minyak anjir. Kecuali ya gara-gara mungkin tahu masa ayam atau apa keluar minyaknya dari tulangnya, jadi kau mikirnya gitu. Nah, gak gitu ceritanya cuy. Kayak gitu. Setelah diteliti, minyak itu berasal dari senyawa hidrogen, oksigen, karbon, hidro atau disebut juga hidrokarbon. Dan sebenarnya pernah ada orang bisa membuktikan kalau minyak itu berasal dari tulang, dari fosil. Itu hanya pernyataan dari Rockefeller. Ya, kita bisa searching siapa itu Rockefeller, dia raja minyak berarti. Apa kita dibohongi selama ini? Kita lanjut pembahasan. Gue akan mencari website yang membahas tentang minyak bumi ini dari luar ke dalam negeri. Website ini mengatakan, atau mereka pun ngebuat blog ini memberitahu bahwa sebenarnya ya nggak berasal dari dinosaurus atau apapun itu yang berbau dengan makhluk hidup atau biologis. No, minyak bukan berasal dari situ. Para ilmuwan geologi, ekonomi, dan kimia dan ilmuwan lainnya sudah bertanya, jika berasal dari fosil pastinya akan habis, benar kan? Minyak bumi pasti akan habis, dan kita gimana, krisis kendaraan jadi nggak fungsi lagi. Baru mereka melakukan penelitian baru pada tahun, kemudian dilakukan peninjauan di abad ke-19. Hipotesis ini ditolak oleh geolog Jerman yang bernama Alexander von Humboldt dan ahli kimia Prancis House Joseph Gay-Say. Fuck, payah juga namanya. Kalau gedein ribet namanya. Menurut mereka, minyak bumi materi primordial atau purba memancar dari perut bumi atau dari dalam bumi. Tak ada hubungannya dengan materi biologis, sama sekali nggak ada hubungan dengan materi biologis. Dan ada seseorang yang pertama kali menguji coba hal ini. Dia adalah pakar kimia dari Prancis, Marcelin Berthelot. Dia melakukan percobaan disebut reaksi Kolbe dan menunjukkan bahwa minyak bumi bisa dihasilkan dengan melarutkan baja dengan asam kuat tanpa melibatkan molekul atau proses biologi. Apakah kita ditipu selama ini? Gue sekolah dibodoh-bodohi, yang bodoh gurunya, gua, atau kita ini cuma tinggal kayak ngejalani sesuatu yang udah diarahkan. Gue ingin marah aja, tapi sama siapa? Dan marah gue ini apa ada dampaknya ke orang lain? Gue cuma bisa ngasih informasi ini kepada kalian ya, jika kalian penasaran ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk menuliskan di kolom komentar. Gue bakal nge-share ataupun mengupload video-video yang mungkin bisa membuat kalian berpikir lebih jernih lagi. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa abiotik atau bukan fosil, apabila kita dibodohin selama ini dan hanya diam, kita ini seperti orang bodoh. Kita ibarat kayak kambing mungkin, atau domba ya, yang digiring mau di ini what the fuck man. Gue sulit untuk jelasinnya lagi.
Dan ada beberapa website yang gue cari, cuma gue pun masih bingung ya untuk searching atau mendalaminya. Mungkin cukup di sini saja. Soalnya website atau blog ini membahas mengenai Illuminati terlibat dalam konspirasi minyak bumi, satelit, dan banyak lagi. Dan gue jadi mikir, what the hell man, who is this organization, fuck this organization. Gue mikir, organisasi macam apa yang bisa menguasai dunia. Gue sempat dulu mikir film anime kayak Akatsuki atau apa itu, pokoknya semua yang berantagonis itu pasti mati. Tapi di dunia nyata seakan-akan mereka itu kayak berkuasa tapi tak terlihat gitu, ibarat kayak mengendalikan di balik layar. Gila kan? Oke, sampai sini aja video pembahasan kita. Mungkin gue besok nggak akan ngupload video konspirasi, mungkin agak beda ya. Gue gak tiap hari ngupload video-video seperti ini, dan gue pun masih belajar juga untuk membiasakan diri untuk menjadi yang gini bicara depan kamera. Jujur gue belum pernah gini-ginian. Gue ya kan bisa melihat video-video gue yang pertama cuma kayak nyanyi, itu pun karena menurut gue suara gue kurang bagus dan cara bermain gitar gue pun gak jago-jago amat ya. Mungkin gue harus mencoba inovasi baru. Oke, jika kalian suka video ini, tulis di kolom komentar, like and subscribe, dan jangan lupa untuk di share. Dan kalau bisa ya, kalau kalian mau berkomunikasi dengan gue, tulis aja di kolom komentar. Gue belum naruh ya IG atau FB di situ. Ya, gue pun merasa belum terlalu hebat. Masih banyak orang hebat di sana yang bisa memberitahukan atau mengatakan kebenaran lebih baik dari gue. Tapi hope you enjoy. Thanks guys, and see ya.